Kemahasiswaan, sebagaimana tadi Bapak Direktur Profesor Aris Junaidi sudah menyampaikan. Nah, tentu saja kondisi ini membutuhkan adaptasi dan juga penyesuaian karena bagaimanapun kondisi corona menyebabkan kita ada keterbatasan. Nah, perlu difahami bahwa dari penilaian proposal sampai pelaksanaan PKM semuanya di bawah koordinasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Tetapi nanti dengan nomenklatur yang baru, jikalau kemudian diadakan Pekan Ilmiah Nasional atau PIMNAS, maka itu akan berada di Pusat Prestasi Nasional, masih di bawah Kemendikbud, tetapi sudah merupakan struktur yang berbeda di luar Direktorat Ilmawan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, ringkasannya begini, bahwa ketika terjadi sosialisasi, kemudian pengunggahan proposal dan seterusnya, maka itu di bawah Direktorat Jenderal Bilmawa. Tapi kemudian ada perubahan nomenklatur, Bilmawa dirubah nomenklaturnya menjadi direktorat dan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti di bawah Kemendikbud. Di sini sedang kita kerjakan sekarang, penilaian proposal sudah dilakukan dan penentuan proposal PKM yang didanai juga sudah ditentukan. Tim sekarang yang hadir di acara pagi hari ini adalah bagian dari 3.789 tim yang didanai PKM 5 bidang tahun 2020. Profesor Aris Junaidi, Bapak Direktur, sudah menyampaikan bahwa tahun ini total proposal PKM 5 bidang dan KTGFK itu ada sekitar 65.000. Dari 65.000 itu, yang didanai untuk 5 bidang sekitar 3.800 tadi saya bulatkan, kemudian yang KTGFK itu ada sekitar 400-an, sehingga total dari 65.000 proposal yang didanai adalah sekitar 4.200 proposal, dan itu hanya 6,5% dari keseluruhan total proposal yang masuk, sehingga kami ucapkan selamat karena adik-adik ini, tim PKM ini adalah sedikit bagian atau hanya 6,5% bagian dari keseluruhan jumlah proposal yang masuk ke Bilmawa. Nah, pendanaan sudah dilakukan juga, jumlahnya kalau tidak salah di 5 bidang itu antara 4,5 sampai 5 juta. Kemudian saat ini adalah tim PKM sedang melaksanakan kegiatan. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana pelaksanaan PKM 5 bidang di era pandemi. Nah, nanti pada saatnya akan ada penjelasan di slide-slide berikutnya bahwa akan dilakukan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP. Istilah zaman dulu atau tahun sebelumnya adalah MONEV atau monitoring evaluasi. Dan juga diharuskan tim PKM ini mengunggah laporan akhir dan luaran laporan akhir dan luaran sebagai bagian dari tanggung jawab pelaksanaan program. Nah, sekali lagi, kalau nanti direncanakan ada PIMNAS, maka kegiatan PIMNAS sendiri akan berada di bawah unit lain atau lembaga lain yang dinamakan Pusat Prestasi Nasional, dan ini masih di bawah Kemendikbud. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu dosen pendamping yang berbahagia, beberapa perubahan yang terjadi di PKM pelaksanaan PKM ini dimungkinkan diantaranya adalah perubahan keanggotaan. Perubahan-perubahan ini sebetulnya bagian dari respon terhadap molornya atau mundurnya timeline dari kegiatan PKM. Kita ingat bersama, biasanya kegiatan PKM itu diakhiri dengan PIMNAS dan itu dilaksanakan di akhir bulan Agustus. Sementara dengan kondisi adanya pandemi COVID-19 ini, maka jadwal itu bergeser ke belakang. Sehingga sangat mungkin terjadi dinamika keanggotaan, baik itu di tim PKM ataupun bahkan dosen pendamping. Sehingga perubahan keanggotaan tim itu dimungkinkan. Kemudian perubahan dosen pendamping juga dimungkinkan. Bahkan perubahan mitra juga dimungkinkan. Ya, karena bisa jadi banyak kondisi-kondisi yang mendadak yang menyebabkan komunikasi ataupun relasi dengan mitra ini berubah, sehingga perlu ada perubahan mitra. Nah, bagaimana tata cara pengajuan perubahan? Tentu saja itu akan dikoordinir oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi tidak personal tim mengajukan surat ke Direktur Bilmawa, tetapi perguruan tinggi itu mengkoordinasi
kemudian mengajukan surat secara resmi terjadinya perubahan-perubahan tadi ke Direktur Birmawa. Kemudian juga akan ada perubahan pelaksanaan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM, di mana Monef ini tentu akan ada digeser waktunya agak ke belakang. Nah, ini adalah peta dari perubahan-perubahan tersebut, dan ini bagian dari kondisi yang tidak bisa dihindari karena adanya pergeseran-pergeseran waktu, pergeseran atau perubahan kondisi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Nah, yang pertama tentang perubahan keanggotaan. Perubahan ini diperkenankan atau diperbolehkan dalam buku pedoman PKM 2020 yang versi awal ya, bukan versi adendum, dan bisa dilihat di halaman 13. Nah, beberapa klausul yang penting yang perlu diperhatikan dalam perubahan keanggotaan adalah bila ketua tim PKM itu mengundurkan diri karena satu dan lain hal, maka diperbolehkan diganti oleh salah satu anggota yang sudah eksis ya. Jadi bisa jadi nanti di samping ada pergantian ketua, juga ada pergantian anggota. Nah, yang bisa menggantikan ketua tim itu adalah anggota yang memang sudah eksis di situ. Sehingga salah satu akan maju sebagai ketua menggantikan ketua yang mengundurkan diri. Kemudian klausul kedua, bila jumlah tim masih sesuai dengan persyaratan PKM akibat pengunduran diri tersebut, maka tidak perlu diganti. Artinya tidak ada keharusan diganti. Karena jumlah tim sisa tetap memenuhi syarat minimal yang dianjurkan dalam pedoman PKM. Sebagai contoh, mungkin kasus ini akan terjadi di beberapa bidang PKM, misalnya PKMM, PKMT, PKMK, misalnya PKMM dan PKMT, jumlah maksimal tim atau jumlah tim yang dipersyaratkan adalah 4-6 orang. Katakanlah satu tim itu memiliki 6 orang anggota, ya, total antara ketua dan anggota 6 orang. Salah satunya mengundurkan diri, maka sisanya adalah 5 ya. Nah, 5 ini sebetulnya masih dalam prasyarat minimal yang disyaratkan di bidang PKMM ya, sehingga tidak perlu memasukkan anggota baru. Nah, kalau yang mundur ketuanya ya tentu tinggal salah satu anggota diberitahukan ke Birmawa juga bahwa dia sekarang menjadi ketua baru dari tim PKM tersebut. Kemudian kelulusan juga perlu diganti ya. Nah, karena kontrak PKM ini dari Agustus sampai Oktober, maka disepakati oleh Birmawa berkaitan dengan tanggung jawab keuangan dan sebagainya. Mahasiswa yang wisuda di bulan Agustus, September, Oktober, maka dia wajib diganti. Ya, yang wisuda ya, bukan ujian skripsi atau apa. Jadi indikatornya adalah wisuda, di mana ada pencabutan KTM dan seterusnya, atau penghilangan kartu tanda mahasiswa dan seterusnya. Ya. Nah, ini perlu diganti. Kenapa? Karena kontrak kegiatan dari PKM sendiri adalah sampai Oktober. Tetapi kalau wisudanya November, maka disepakati diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan PKM ini sampai selesai. Kalau wisudanya bulan November. Jadi perlu diingat, kata kuncinya adalah wisuda di bulan Agustus, September, Oktober, maka wajib diganti. Kemudian status disepakati juga bahwa untuk mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang koas, ya, di mana biasanya terjadi di Fakultas Kedokteran Gigi, dan Kedokteran Hewan, maka tetap diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan PKM. Jadi mahasiswa koas itu masih diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan PKM. Yang terakhir, mahasiswa yang terlibat lebih dari 2 tim, ya, artinya 3 tim misalnya, yang didanai, maka wajib mengundurkan diri hingga tim yang terlibat, di mana dia terlibat, tinggal 2 tim saja. Jadi satu mahasiswa itu diperkenankan terlibat dalam kegiatan yang didanai tim PKM di 2 tim. Kalau lebih dari 2 tim, maka salah satunya wajib mengundurkan diri. Dampak pengunduran diri tentu saja akan dilihat di klausul-klausul sebelumnya. Apakah di tim yang dia mengundurkan diri perlu menambah anggota atau tidak, tentu tergantung dari bidang PKM. Kalau PKM PE saya kira harus diganti. Kenapa? Karena 3 mahasiswa mundur 1 menjadi 2 ya. Kalau menjadi 2 berarti harus diganti dengan anggota yang baru atau memasukkan anggota yang baru. Nah, perubahan dosen pendamping juga dimungkinkan, sudah disampaikan di awal, karena bisa jadi ada kondisi-kondisi di mana berubah gitu ya. Di awal Bapak Ibu dosen
memperkirakan bahwa kegiatan PKM ini akan selesai bulan Agustus dengan PIMNAS misalnya.